Namo Buddhaya. Senang sekali saya Frankie Fongso. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma. Dan saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Niko Stefan Wijaya. Beliau sudah sering mengisi acara talk show atau ceramah-ceramah Dhamma di wihara-wihara. Juga beliau pernah mengikuti kegiatan Pak Baja Samanera di Wihara Bendut, dan di samping beliau Pak Niko kita panggil, dia juga memiliki nama upasaka, yaitu Bapak Dhamma Wiryo. Bagaimana Pak Niko? Sehat-sehat? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Pak Frankie dan pemirsa semua. Terima kasih atas perkenalannya. Ya. Saya sehat Pak Frankie. Berkaitan dengan Pak Niko, kegiatan kita dalam Lentera Dhamma ini, Anda akan membawa materi dengan judul adalah bagaimana hidup lebih beruntung. Betul, bagaimana hidup lebih beruntung. Ya. Dapatkah Pak Niko memberikan gambaran kepada para pemirsa tentang pengertian dari beruntung itu sendiri? Oh ya, oke. Jadi kebanyakan orang mengira beruntung itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol dan terjadi secara kebetulan. Ternyata itu namanya untung-untungan. Jadi untung-untungan itu secara kebetulan, tidak tahu kapan terjadi dan kita tidak bisa kontrol. Yang saya mau bahas di sini adalah tentang beruntung. Arti beruntung sendiri adalah untung-untungan yang disengaja supaya terulang. Jadi sebelum lanjut, saya mau menjelaskan di sini kalau saya sendiri bukan ahli peruntungan, bukan ahli ramal. Kemarin saya ditanya, Pak Niko, silakan isi acara, Pak Niko gelarnya apa? Jadi saya gelar cuma 2, ST dan PhD. ST itu apa? Suka tanya. PhD pokoknya hasil deh. Jadi saya sering bertanya, kenapa ada orang yang beruntung, jadi dari lahir itu sudah beruntung sampai besar, sukses terus, tapi ada juga orang yang dari lahir gagal, kemudian bisa beruntung, bisa sukses dan makin sukses. Kemudian ada tipe ketiga, yaitu ada orang yang dari sukses jadinya gagal, dan ada tipe keempat, yaitu dari gagal miskin terus sampai tua pun kerja keras bagaimanapun tetap miskin. Jadinya miskin. Jadi di sini saya dan Bukan Pak Frankie, untung-untungan ya? Ya. Jadi saya dengan Pak Frankie mau membahas tentang beruntung, yaitu untung-untungan yang dapat disengaja dan dikontrol supaya dapat berulang-ulang. Gitu Pak Frankie. Oh, itu poinnya ya? Iya. Barangkali Pak Niko bisa memberikan gambaran kita. Tentu kan ini pasti ada metodenya, ada pasti caranya bagaimana mengarah kepada yang Pak Niko sampaikan bahwa hidup ini bukan untung-untungan, tapi hidup ini perlu perjuangan, perlu kerja keras dan lain sebagainya. Betul. Kira-kira barangkali Pak Niko bisa memberikan gambaran kepada pemirsa lagi tentang pengertian dari yang Pak Niko sampaikan tadi bahwa 4 poin itu? Ya. Jadi setelah puluhan tahun saya bertanya pada diri sendiri, kemudian saya melihat di luar, terutama kita sedang bicara tentang Lentera Dhamma, yaitu bicara tentang konsep Buddhis. Jadi saya melihat konsep hidup Sang Buddha. Sang Buddha yaitu hidupnya pertama kali terlahir sebagai anak raja, lahir di keluarga kerajaan. Jadi Pak Niko ambil analoginya ya? Betul, jadi karena kan kita bicara tentang konsep Buddhis, jadi saya mengambil contoh terdekat supaya pemirsa di rumah di sini bisa lebih connect apa yang saya bicarakan. Jadi saya mengambil cerita Sang Buddha. Sang Buddha itu terlahir di kehidupan kerajaan, di mana dari lahir beliau itu sudah beruntung lah kalau mau dibilang. Iya. Kemudian setelah beruntung, setelah dewasa pun, kemudian beliau menemukan satu kejadian di mana dia merasa dia tidak beruntung. Yaitu ketika di umur remaja, beliau keluar dari istana, kemudian menemukan 3-4 peristiwa, yaitu beliau untuk pertama kalinya melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa. Kemudian beliau bertanya, ternyata badan saya dan saya lihat selama ini puluhan tahun di dalam kerajaan, ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Ternyata suatu saat saya juga bisa seperti 3 orang tadi, orang tua, orang sakit, dan orang mati. Ternyata dari situ dia merasa, oh diri saya ternyata tidak beruntung karena suatu saat saya akan berubah seperti orang itu. Kayak gitu. Artinya Pak Niko, awal kehidupan Sang Buddha, seseorang terlahir dalam kehidupan menjadi seorang pangeran dan mendapatkan semua kelimpahan harta, hidup yang mewah dan sebagainya, dia menganggap itu adalah suatu peruntungan. Tetapi sejalan dengan waktu, pada saat itu Sang Buddha kehidupannya bisa dibilang tidak pernah terlintas untuk melihat hal-hal yang 3 peristiwa tadi yang Pak Niko sampaikan. Betul. Tapi pada saat dia melihat 3 peristiwa itu, dia jadi merasa mengintrospeksi dalam dirinya bahwa ternyata saya tidak beruntung. Nah, sudah itu lanjutannya seperti apa Pak Niko? Jadi ternyata setelah saya merenung, mengamati dan melihat
pelajari dari cerita Sang Buddha, kemudian juga di luar cerita Sang Buddha, ternyata saya menemukan ada 5 cara untuk kita bisa beruntung. Dalam hal ini kalau konsep yang lebih gampang kita terima itu bagaimana kita makin sukses, makin kaya, makin sehat, makin bahagia, dan makin baik yang lain. Jadi saya menemukan ada ternyata cuma 5 cara. Dan 5 cara ini sangat mudah untuk 5 dilakukan. metode ya? 5 metode yang bisa menghasilkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Betul, Seperti makin itu. sukses, makin Apa kaya. itu Pak Niko? Oke, jadi saya mulai dari yang pertama, yaitu untuk bisa beruntung. Yang pertama yaitu menerima kenyataan. Iya, Sang menerima Buddha pada saat keluar dari istana menemukan 3 orang tadi, orang tua sakit dan mati. Beliau bukannya menyalahkan orang lain, bukan cari kambing hitam atau cari pesawat hitam yang lebih besar, tapi beliau menerima kenyataan dan mengatakan pada dirinya, oke, saya lihat orang ini, berarti suatu saat saya akan menjadi mengalami seperti Iya, orang itu. iya. Jadi beliau menerima kenyataan dulu. Dari situ barulah dimulai perjalanan Sang Buddha untuk mendapatkan obat tua, sakit, dan mati. Sehingga beliau mencapai pencerahan sempurna. Artinya Pak Niko, pada saat seseorang merasa bahwa dirinya tidak beruntung, dia harus menerima kenyataan dulu bahwa dia tidak beruntung. Seperti itu Pak Niko? Betul, karena ciri-ciri orang, jadi sebelum saya bilang ciri-ciri orang beruntung, saya mulai dengan ciri-ciri orang tidak beruntung. Iya. Ternyata ada juga ciri-ciri orang tidak beruntung. Yang pertama, menyalahkan orang lain. Yaitu cari tadi kambing hitamnya, yang besar-besar hitamnya. Kemudian selain menyalahkan orang lain, orang tidak beruntung itu ternyata hanya berharap. Tidak melakukan apapun. Jadi dia berharap, ya kedengarannya menerima kenyataan, tapi ternyata hanya berharap dan tidak melakukan apapun. Kemudian yang ketiga, orang tidak beruntung itu ternyata, ya biasa kita sering dengar ya, bersyukur. Tapi bedanya orang tidak beruntung dengan beruntung, mereka bersyukur untuk pembenaran dirinya bahwa oke, keadaan saya begini, saya terima saja. Itu pembenaran diri untuk menjadikannya lebih malas, supaya tidak melakukan usaha yang lain menjadikannya lebih beruntung. Oh, begitu. Nah, kemudian orang beruntung pun ada ciri-cirinya. Yang pertama, yang tadi menyalahkan orang lain, ini orang beruntung menerima tanggung jawab. Sang Buddha ketika Ini melihat poin yang kedua ya Pak Niko? belum. Jadi belum. ini baru Ya. ciri-ciri orang beruntung. Oke. Ciri-ciri orang beruntung itu menerima tanggung jawab, menerima kenyataan. Sang Buddha pun begitu, melihat peristiwa itu, beliau menerima kenyataan, kemudian mengatakan ke dirinya, saya menerima tanggung jawab ini untuk mencari obat tua, sakit, dan mati. Dan kemudian bukan hanya tanggung jawab diri sendiri, mengambil tanggung jawab keluarganya, ayah, ibu, dan anaknya, dan istrinya. Beliau mengatakan sebelum meninggalkan istana, beliau mengatakan, saya akan kembali setelah saya mendapatkan obat dari tua, sakit, dan mati. Beliau mengambil tanggung jawab dulu. Kemudian ciri-ciri orang beruntung yang lain yaitu yang tadi menyalahkan orang lain, kemudian berharap. Kebalikannya? Ya, kebalikannya. Orang beruntung itu mencari solusi. Sang Buddha tidak tinggal diam, bukan hanya bersyukur, saya punya kehidupan yang luar biasa bagus, hidup di kerajaan. Tidak berpangku tangan? Betul, Iya. saya mau mencari solusi untuk keadaan ini. Itu Pak Franky. Yang pertama menerima kenyataan, yang kedua kira-kira poinnya apa? Pak Niko sampaikan tadi kan Ya. ada 5 poin. Jadi Iya. setelah pertama menerima kenyataan, Iya. yang kedua adalah seperti gelar saya tadi ST, suka tanya. Iya. Ternyata Sang Buddha pun bertanya pada dirinya. Setelah melihat peristiwa itu, Sang Buddha bertanya, apa yang terjadi? Yang terjadi, oke, keadaan saya akan begini. Yang pertama bertanya, apa? Apa dulu? Apa yang terjadi dengan saya? Kemudian, kenapa? Kenapa ini terjadi? Ternyata menemukan alasan terjadi karena ada keinginan, ada nafsu indria di dalamnya yang menyebabkan saya akan terlahir lagi, dan akan tua, sakit, dan mati. Tadi apa, kenapa, kemudian bagaimana? Bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi. Dari situ dimulai perjalanan Sang Buddha untuk mencari obat tua, sakit, dan mati tadi. Jadi 3 pertanyaan. Menerima kenyataan, kemudian suka tanya, tanyanya ada 3. What, Apa, why, kenapa, dan how. bagaimana. Iya. Apa yang terjadi dengan saya, kenapa terjadi dengan saya, kemudian bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi. Karena kualitas pertanyaan menentukan kualitas hidupmu. Coba, kita seringkali bertanya, kemarin saya baru ke penjahit untuk potong celana. Iya. Saya biasanya bertanya pada penjahit, sebelumnya saya bertanya, berapa lama selesai? Biasanya dia bilang 2 hari, 1 hari. Kemudian ada ide, bagaimana kalau saya ganti
pertanyaan saya, kan kualitas pertanyaan menentukan Jawaban. kualitas hidup. Ya, ya. Saya ganti pertanyaannya, berapa cepat bisa selesai? Dia tadinya bilang 2 hari, akhirnya dia bilang 1 hari, nanti sore bisa diambil. Jadi kualitas pertanyaan menentukan kualitas hidupmu. Seperti itu ya. Iya. Jadi saya dapat poinnya bahwa what, why, dan how. Apa, kenapa, Ya. dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, kira-kira Pak Niko bisa sampaikan kepada pemirsa? Ya, kemudian setelah menerima Kenyataan, kenyataan, suka tanya, ya. kemudian setelah Sang Buddha bertanya, Sang Buddha keluar dari kerajaan mencari orang yang sudah berhasil. Jadi poin ketiga adalah belajar pada orang yang sudah berhasil. Kalau kehidupan kita mau kaya, belajar pada orang kaya. Mau bahagia, belajar pada orang yang sudah bahagia. Mau sehat, belajar pada orang yang dalam hidupnya kebanyakan sehat. Jadi kita belajar pada orang yang sudah berhasil. Karena pertanyaannya saya sering bertanya, bagaimana melakukan sesuatu dengan kemungkinan kalau bukan 100%, melakukan sesuatu kemungkinan berhasilnya 98%. Ternyata yang paling gampang bukan belajar sendiri, ya belajar sendiri bisa tapi waktunya panjang. Ternyata yang paling gampang dan paling mudah adalah mencontoh dari orang yang sudah berhasil. Dalam konsep Buddhis, Sang Buddha belajar dari 2 gurunya. Yang guru yang pertama beliau belajar tentang meditasi, kemudian yang kedua pun meditasi tapi tahap lebih lanjut. Jadi beliau pun dalam 6 tahun kelihatannya singkat karena beliau belajar dari orang yang sudah berhasil. Nah, Pak Niko berbicara mengenai poin yang ketiga, mengenai belajar dari orang yang berhasil. Apakah lewat verbal saja atau melalui buku-buku, atau sekarang kan kita lihat banyak media untuk orang belajar. Betul. Bagaimana menurut Pak Niko? Karena kita lihat banyak sekali cara untuk orang belajar. Kalau saya sendiri belajar dari buku karena Sang Buddha sudah lama meninggal, nggak mungkin Iya, saya belajar dari Sang betul. Buddha. Jadi yang paling Tapi ada gampang kan bante-bante adalah- kan, Betul. biku-biku. Saya mulai Iya. dari buku. Iya. Karena sebuah buku adalah kumpulan pengalaman puluhan tahun dari orang-orang yang sudah berhasil. Sang Iya. Buddha selama 80 tahun lebih di dalam satu Tipitaka bukan sebuah buku yang kecil, Tipitaka Bisa itu bermeter-meter ya. sangat besar. Panjang, Jadi iya. kalau kehidupan kita itu belajar dari sebuah buku. Sebuah buku adalah pengalaman yang disaring, disuling dari gagal menjadi berhasil. Ada gagalnya, ada berhasilnya, dan makin banyak berhasilnya. Jadi saya sarankan belajar dari orang yang berhasil dimulai dari buku dulu. Buku, kemudian kalau di wihara, datang ke wihara untuk mendengar dhamma, Iya. atau di kehidupan sehari-hari datang ke seminar, datang ke training, atau datang ke workshop. Gitu. Jadi Itu belajar untuk mengupgrade diri kita ya. betul sekali, mengupdate diri kita. Ya. Baik, kemudian kita sudah mendengar tadi poin 1, 2, dan 3. Poin yang keempat seperti apa Ya, Pak Niko? tadi kan menerima kenyataan, suka tanya, belajar pada Dari orang yang sudah berhasil. Ternyata tidak cukup, belajar pada orang yang sudah berhasil. Oke, dia ini sudah berhasil. Caranya ini, dia cara bangun bisnisnya mulai dari mungkin bisnis kecil-kecilan. Ternyata itu tidak cukup. Jadi yang keempat tetap Pak harus Niko masih berhubungan dengan kehidupan Sang Buddha ya? betul. Ya. Jadi untuk orang beruntung sampai tahap belajar pada orang yang sudah berhasil pun Ya. tidak cukup. Ada satu yang namanya praktek. Praktek sampai kebiasaan. Jadi praktek sampai kebiasaan pun biasa kita mendengar practice makes perfect. Praktek menjadikan Sampai sempurna. sempurna. Sebenarnya itu benar setengah, karena apa yang kita praktekkan, kalau kita praktekkan sesuatu yang salah, sempurnanya salah. Iya, betul. Jadi praktek sampai kebiasaan, prakteknya hal-hal yang benar sampai kebiasaannya jadi sempurna benarnya. Jadi selain tadi setelah belajar, karena timpang keberuntungan itu terdiri dari 2 hal. Timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Jadi pemirsa yang di rumah kalau bisa ikut gaya saya ya, ulang ya. Timpang keberuntungan terdiri dari timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Karena ada orang yang sekedar tahu tapi tidak berani melakukan. Seperti orang tahu mau pergi ke wihara untuk mendengar dhamma, sesuatu yang baik supaya hidupnya lebih baik. Tapi ternyata banyak orang juga yang tidak pergi ke wihara. Itu artinya dia tidak berani untuk melakukan apa yang dia tahu. Jadi Dia kita tahu bahwa ke wihara melakukan. itu baik ya, dia tahu bahwa ke wihara baik, tetapi dia tidak berani untuk mengeksekusi. Betul. Ya. Jadi selain pengetahuan kita harus berani praktek sampai kebiasaan. Praktek yang benar sampai kebiasaan. Praktek dalam agama Buddhis dimulai dari praktek kemoralan, yaitu praktek Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak minum minuman keras. Iya. Setelah itu selain Pancasila Buddhis ada juga kita berdana kepada orang-orang yang membutuhkan, atau berdana menyokong sangga, menyokong bante.
Seperti itu. Jadi praktek sampai kebiasaan. Jadi artinya setelah kita mengetahui, bertanya kepada diri sendiri dan sebagainya, lalu kita pada puncaknya prakteknya itu yang paling perlu, itu yang paling penting. Bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita belajar, begitu Pak Niko? Betul, karena seperti kita tahu, kita tidak bisa belajar berenang, kita tidak bisa ahli dalam berenang. Kalau cuman lihat kalau cuman baca dari teorinya buku, saja, ya. Kalau cuman lihat di televisi, kita harus praktek. Minimal harus minum air sedikit, harus tenggelam sedikit, kemudian baru bisa berenang. Jadi praktek yang paling penting, disitulah kenyataan sesungguhnya. Ya, ini barangkali seperti yang Sambuda sampaikan, kita perlu pariyati, pati-pati, dan patiweda, ya. Betul. Seperti itu. Jadi ada teori pengantarnya, kemudian ada dia punya praktek ya, yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Sang Buddha pun juga praktek Sang Buddha, yaitu setelah belajar dari dua gurunya, Sang Buddha bukan menghabiskan sebenarnya. Sang Buddha menempuh 6 tahun untuk mencapai pencerahan sempurna. Dalam 6 tahun itu pun Sang Buddha praktek sampai kebiasaan, meditasi, merenung apa yang harus diperbaiki, merenung apa yang harus tidak saya lakukan. Jadi Sang Buddha pun melakukan praktek sampai kebiasaan, praktek yang benar supaya sempurna yang benar. Bisa tidak saya katakan, Pak Niko, ini sebagai try and error. Artinya pada saat seseorang mempraktekkan, kemudian dia menemukan sesuatu yang salah dari yang dia praktekkan, dia memperbaiki lagi, dia berusaha lagi. Seperti itu barangkali Pak Niko. Betul, jadi sekarang kita sampai ke poin kelima. Tadi menerima kenyataan. Untuk menjadi beruntung, pertama menerima kenyataan dulu, tidak menyalahkan orang lain. Kemudian suka tanya, kemudian belajar pada yang sudah berhasil. Betul. Kemudian praktek. Dan terakhir, dalam prakteknya seperti tadi saya bilang, praktek itulah kenyataannya. Dalam prakteknya ternyata ada gagal, ada yang berhasil. Yang kelima adalah tes dan ukur. Seperti kalau kita lihat atlet menembak, atlet menembak, kenapa dia untuk latihan nembak, dia tidak nembak satu benda dulu. Dia pakai satu gambar yang ada lingkarannya. Jadi kalau nembaknya salah, dia bisa lihat, oh kurang ke atas, oh kurang ke kiri, kurang ke kanan, kurang ke bawah. Jadi itu namanya tes dan ukur. Dalam kehidupan Sang Buddha pun, Sang Buddha melakukan evaluasi atau tes dan ukur. Sang Buddha sampai pernah menjalani sebuah kehidupan ekstrim di mana melakukan meditasi, tidak makan sampai waktu yang sangat lama sehingga tubuhnya sangat kering, kurus, ya. Kulitnya pun sampai menempel di tulangnya. Jadi beliau pun ada yang namanya gagal, kemudian beliau tes dan ukur dan evaluasi. Termasuk metode-metode ekstrim. Betul. Nah, bagaimana Pak Niko kita terapkan dalam kehidupan kita? Seperti itu. Apakah juga tetap kita harus seperti itu, tes dan ukur? Karena kadang-kadang kita melihat banyak cara-cara instan yang orang lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, seperti berita-berita yang lalu mengenai banyaknya orang harus ditipu untuk mendapatkan kekayaan yang seketika melalui Bitcoin dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Niko kalau kita hubungkan seperti itu? Ya, betul. Jadi tes dan ukur seperti contohnya saya mulai dengan saya. Tes dan ukur itu kemarin saya latihan untuk isi Lentera Dhamma di sini. Kemarin suasananya sangat dingin. Saya merasa, nyaman sekali. Saya sangat percaya diri untuk membangun Lentera Dhamma. Ternyata pada saat ini saya keringatan. Jadi ini ternyata saya tidak sangka, ternyata saya keringatan juga dan ya memang tidak nyaman. Tapi itulah kenyataannya, walaupun kita sudah latihan, ada saja di kehidupan nyata yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak berani untuk maju, tapi itu adalah bagian dari proses. Kemudian apakah yang tadi tantangan? Ya bisa dibilang tantangan, bisa dibilang rintangan. Tapi saya tidak melihatnya sebagai rintangan, saya melihatnya sebagai pelajaran. Menerima kenyataan dulu, saya keringat, kemudian saya bertanya apa yang saya harus lakukan, tetap tenang, kemudian saya langsung lakukan. Seperti Pak Franky tadi bilang, dalam kehidupan nyata ada investasi bodong. Betul. Tapi kenapa kita bahas tentang investasi bodong di sini? Ya tidak apa-apa lah. Investasi bodong. Kenapa saya kaitkan? Karena banyak kita lihat di masyarakat itu ingin mencari peruntungan yang dadakan, tanpa mempelajari, tanpa punya pemahaman, tanpa punya pengetahuan yang cukup untuk mempelajari sesuatu seperti itu. Nah, nanti kita hubungkan ke sana. Betul. Jadi investasi bodong atau sesuatu yang ditipu karena investasi yang kelihatannya bagus dari luar, itu namanya pakai mindset untung-untungan. Untung-untungan kita tidak bisa tahu kenapa terjadi, kita tidak bisa kontrol hasil akhirnya. Jadi itu namanya untung-untungan. Dan supaya beruntung, belajar dari sudah yang berhasil. Lihat historinya, investasinya. Apakah investasi ini yang melakukan perusahaan yang menerbitkan investasi ini, apakah perusahaan yang kuat, apakah sudah berhasil atau apakah sudah berdiri sejak lama.
ya itu tetap kita harus belajar dari sana, tes dan ukur, lihat historinya, kemudian kita lihat apakah ini bisa diulangi lagi. Tapi ini Pak Niko, kita lihat korbannya ini banyak orang-orang pintar juga Pak Niko, sekolahnya sudah tinggi, pejabat, kemudian sudah sarjana, tapi kena tipu juga Pak Niko. Apakah mereka tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan metode-metode yang memang mereka dapatkan selama ini dari pendidikannya, atau bagaimana Pak Niko? Jadi pendidikan itu Seperti tidak, itu, iya. pendidikan itu hanya di bangku sekolah, di bangku kuliah. Iya. Karena pada saat orang melakukan mengenyam pendidikan, pada saat sampai di kehidupan nyata, pernah tidak pemirsa di sini atau Pak Frankie sendiri belajar di sekolah, disuruh belajar supaya nanti pintar, supaya nanti bisa kerja dan kaya. Tapi pernah tidak diajar di sekolah cara untuk kaya? Tidak pernah. Makanya banyak orang yang setelah sekolah, lulus kuliah, kemudian dia mencari peruntungan atau untung-untungan karena sudah tidak tahu cara untuk kaya, cara untuk sukses. Jadi jalan terdekat yaitu mindset untung-untungan. Investasi bodong, investasi yang merugikan di luar sana, yang menggiurkan. Baik Pak Niko, gitu. Menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Karena waktu yang membatasi kita, masih banyak hal-hal yang ingin kita kupas, masih banyak hal-hal yang ingin kita bagi kepada para pemirsa pada hari ini. Tapi berhubung waktu, Pak Niko barangkali bisa memberikan kesimpulan atau closing statement kepada para pemirsa, sehingga para pemirsa bisa mendapatkan manfaat daripada Lentera Dhamma pada hari ini. Ya. Silakan Pak Niko. Ya, jadi kehidupan itu untuk menjadi beruntung, kita harus tahu arti beruntung. Arti beruntung adalah untung-untungan yang dapat disengaja dan dapat kita kontrol supaya terjadi berulang kali. Setelah kita tahu arti beruntung, kita lakukan 5 cara. Yang pertama, menerima kenyataan jika tidak sesuai kenyataan. Menerima dulu, kemudian fokus pada solusi, yaitu bertanya, suka tanya. Betul. Yang ketiga, belajar pada sudah yang berhasil. Siapa di antara kita yang sudah berhasil? Kalau memang ada di luar kota, ya berangkat ke luar kota. Seperti saya sering mengikuti seminar untuk berangkat ke luar kota untuk belajar pada orang yang sudah sukses. Kemudian yang keempat adalah praktek sampai kebiasaan. Yang kelima adalah tes dan ukur, atau seperti kita sering dengar, evaluasi. Ya, ternyata 5 ini setelah Sang Buddha pun juga belajar meditasi, belajar untuk mencapai pencerahan sempurna, kemudian praktek dan akhirnya sampai pencerahan sempurna. Pada saat beliau meninggal, beliau menitipkan pesan kepada murid-muridnya, yaitu bersungguh-sungguhlah latihan untuk mencapai pencerahan sempurna. Kalau dibawa ke kehidupan nyata kita, bersungguh-sungguhlah berarti apapun yang terjadi kita terus harus berusaha bersungguh-sungguh. Karena yang paling penting, sebenarnya 5 tadi penting, tapi yang paling menguntungkan kita adalah yang namanya waktu. Percuma kalau kita tidak punya waktu, kita mau melakukan 5 hal tadi pun tidak bisa. Jadi pemirsa yang di rumah, juga Pak Frankie, juga saya, selagi kita punya waktu, berusaha sungguh-sungguh. Manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan karena waktu saya masih panjang jadi saya akan bersantai-santai. Tidak. Sadari kalau waktu begitu cepat berubah, waktu begitu cepat habis. Jadi lakukan sungguh-sungguh setiap pagi, setiap siang, setiap detik kehidupanmu untuk melakukan terbaik. Karena lakukan terbaik untuk dirimu itu bagus, tapi lakukan terbaik untuk orang di sekitarmu, keluargamu, orang-orang yang membutuhkanmu. Mereka membutuhkanmu, jadi pergunakan waktumu untuk melakukan yang terbaik sehingga mereka pun bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang beruntung dalam konsep Dhamma. Baik Pak Niko, Ya. terima kasih saya ucapkan kepada Sama-sama, Pak Niko yang sudah bersedia untuk mengisi Lentera Dhamma pada hari ini. Ya. Dan kepada para pemirsa, tibalah kita pada penghujung acara Lentera Dhamma pada hari ini, dan semoga dengan kegiatan ini, acara ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita, mendapatkan manfaat, dan nantinya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Dan sebagai acara terakhir, kita akan disuguhi oleh hiburan adik kita, yaitu Kalista Yokwin, yang akan membawakan lagu Dhamma berjudul Tegar. Namo Buddhaya, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku.
semua